Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ulun Salsabila Sel. Hari ini kita mau pergi ke Khaulan Kai Harum atau yang dikenal dengan Wali Harum. Nama beliau Muhammad Asri bin Saddam Hussein yang bertempat di Panyuran, Amuntai, Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat perkataan beliau sejak beliau masih hidup. Beliau berkata, tuntutlah ilmu yang hak, carilah guru yang mursyid, dan salatlah kamu sebagaimana Nabi atau Rasulmu salat. Man yakhazal ilmi an syaikhi masyahabati yakunna anazzaigi wa taharifi fi harami. Barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru secara langsung berhadap-hadapan, niscaya akan terjagalah dia dari kesesatan dan kekeliruan. Beliau sering berkata, carilah yang hak sebelum kita mati, karena yang haklah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jika hari ini dunia adalah nyata, maka akhirat hanyalah cerita. Setelah kita tiada, dunia hanya cerita, sedangkan akhirat jadi nyata. Kita bukan penduduk bumi. Tempat kita yang abadi adalah di sana, di akhirat nanti. Sang kematian itulah yang paling dekat dengan diri kita. Sayang sekali kita sering melupakannya. Begitu dekatnya antara ruh dan jasad manusia. Sewaktu-waktu akan berpulang menghadap sang kekasih yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang cerdas itu adalah yang selalu mengingat kematian. Semoga kita dapat menyelesaikan misi di alam dunia ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat syariat dan salat hakikat. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu menjaga salat-salatmu dan salat wusta yang di tengah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Maksud firman pada ayat di atas adalah salat yang rukun-rukunnya berkaitan dengan gerakan anggota badan yang lahir, seperti berdiri, membaca ayat surah, rokok, sujud, duduk, dan mengeluarkan suara dan bacaan-bacaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkannya dengan lafaz jamak salawat beberapa salat sebagai isyarat akan salat syariat yang 5 waktu. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu menjaga salat-salatmu. Adapun salat tarikat adalah salat kalbu atau yang disebut
orang sekarang salat daim, dan itu dilakukan tanpa batas waktu atau selama-lamanya, sebagaimana diisyaratkan pada ayat di atas dalam kalimat salat wusta. Maksud salat al-wusta adalah salat kalbu atau salat daim, karena hati berada di tengah al-wat, badan antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, juga yang menjelaskan rasa antara bahagia dan menderita, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kalbu manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Allah membulak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari dua jari Allah Ta'ala adalah dua sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat Al-Qahar, Maha Memaksa, dan sifat Al-Latif, Maha Lembut. Dari ayat dan hadis di atas diketahui bahwa salat yang pokok adalah salat hati. Bila salat kalbu dilupakan, maka rusaklah salat kalbu dan salat jawariyahnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sah salat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya hati atau kalbu. Hal itu karena orang yang salat sedang bermunajat, berdialog dengan Tuhannya, sedang alat untuk munajat adalah hati. Bila kalbu lupa, maka batallah salat kalbu sekaligus salat badannya, karena kalbu merupakan inti dan anggota badan yang lain mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila ia baik, sekujur badan akan ikut baik, dan bila ia buruk, sekujur badan pun menjadi buruk. Itulah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat syariat mempunyai waktu tertentu. Dalam satu hari satu malam wajib dikerjakan 5 kali atau 5 waktu. Dan salat syariat ini sunnahnya dilakukan di masjid secara berjamaah, menghadap kiblat atau Ka'bah, dan mengikuti gerakan imam tanpa riya dan sum'ah. Salat tarikat atau wusta atau salat daim dilakukan seumur hidup tanpa batas waktu dan rakaat. Masjidnya adalah kalbu atau hati. Cara berjamaahnya adalah dengan memadu kesucian batin untuk menyibukkan diri dengan asma-asma tauhid melalui lisan ataupun batin. Imamnya adalah rasa rindu di dalam kalbu kepada Allah Ta'ala. Kiblatnya adalah Al-Hadrah Al-Hadiyah. Rasulullah SAW bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, yang maha suci dan maha luhur. Aku adalah zat yang maha mandiri, yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal sebuah amal menyekutukan aku dalam amalan itu, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Jika suatu amalan terkotori riya dari asal niatnya, maka batallah amalan tersebut. Tidaklah seseorang hamba di dunia ini mengerjakan sum'ah dan riya, melainkan Allah akan membibirkan aib riya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim 4 halaman 127, At-Tabrani
2803. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka yang suka pamer atau riya, kecuali kerugian, penyesalan dan siksaan. Masya Allah, astagfirullah. Semoga kita dijauhkan dari sifat riya dan sum'ah agar bisa mencapai ma'rifatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu penyampaian ulun. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.